Baik, terima kasih. Selanjutnya siapa nih? Kita masih ada waktu sampai istirahat ya, satu kali lagi. Pak Ridwan ya? Pak Ridwan ada? Siapa? Pak Ridwan siap? Insya Allah, Pak. Silakan, Pak Ridwan. Oke, saya izin share screen dulu. Sudah masuk ya, Bapak Ibu ya? Masuk, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Oke, anak-anak, sekarang kita masuk pembelajaran selanjutnya, yaitu apa, anak-anak? Ya, betul. Lebih dekat dengan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo, ada berapa? Masih ingat tidak dengan pembelajaran sebelum-sebelumnya dari kelas 1, 2, 3, 4, 5? Ada berapa Asmaul Husna? Iya, betul. 99. Nah, ini kita akan belajar lagi. Belajar lagi dengan pembelajaran Asmaul Husna yang khususnya itu adalah Al-Qawiyyu dan Al-Qayyum. Kemudian sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu dalam pembelajaran kita pada kali ini. Kalau biasanya hari-hari biasa kita suruh ketua kelas. Nah, sekarang Bapak mau mengajak siapa yang mau coba nih? Mau coba untuk berdoa pada pagi hari ini. Ada yang bisa? Ada yang berani? Ya, sepertinya Mentari berani nih ya. Silakan. Oke. Ya, baik. Ya, Terima kawan-kawan, kasih kita Mentari. Terima kasih Mentari. Mantap sekali ya. Oke, kita lanjut. Sebelum kita belajar, siapa yang tidak hadir pada hari ini? Hadir semua ya? Oh ya, Iya, alhamdulillah Bapak, hadir semua. Oke, baik. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah apa? Yang pertama, kalian dapat memahami Asmaul Husna, Al-Qawiyyu, dan Al-Qayyum. Ya, bagaimana artinya, kemudian apa maksudnya, kemudian bagaimana Allah itu jadi Al-Qawi itu seperti apa. Nah, kemudian kalian juga mampu memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari tentang Asmaul Husna, Al-Qawi, dan Al-Qayyum. Yang tiga, siswa kalian dapat mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, ya, meneladani sifat Al-Qawiyyu dan Al-Qayyum ini. Ya, bukan berarti kita sebagai manusia tidak boleh meneladani nama-nama baik Allah, ya. Kita juga bisa walaupun tidak sempurna, betul. Kemudian, nah, Bapak ada pertanyaan pemantik nih. Apa yang kamu pikirkan ketika mendengar nama Allah Al-Qawiyyu atau Allah Maha Kuat? Ayo, ada yang bisa menebak dah apa yang kalian pikirkan sebelumnya? Ya, besar dan segala macam, boleh. Kemudian, bagaimana kita dapat merasakan kekuatan Allah dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana coba? Ya, betul, udara. Nah, udara itu satu komponen penting dalam Allah menciptakan alam semesta ini, salah satunya dengan udara. Kalau kita tidak bisa bernafas, bisa tidak kita hidup? Iya, betul, tidak bisa. Kemudian, kenapa Allah disebut dengan Al-Qayyum? Apa artinya dari kehidupan kita? Ya, kita dikuasai oleh Allah sepenuhnya karena Allah Maha Kuat. Kemudian, bagaimana Asmaul Husna ini mempengaruhi cara kita berperilaku kepada orang lain? Ada yang bisa menebak? Ya, kurang tepat ya, Muhammad Rozi ya. Yang benar adalah dengan perilaku Asmaul Husna ini kita bisa meneladani sifat-sifat baik Allah. Nah, kemudian yang terakhir, bisakah kalian menyebutkan peristiwa dalam hidupmu yang menunjukkan sifat Allah Al-Qayyum dan Al-Qawiyyu? Belum tahu? Ya, contoh misalnya Bapak nih, ya. Bapak ini meneladani sifat Al-Qayyum misalnya. Ya, Al-Qayyum dengan bagaimana? Bapak mandi sendiri, Bapak bangun tidur dengan merapikan tempat tidur sendiri. Nah, itu salah satu bentuk meneladani sifat Al-Qayyum. Kemudian, nah, kita ice breaking dulu ya. Kalau minggu kemarin
bukan minggu kemarin, maksudnya pelajaran di kelas 1, 2, 3, ya. Kalian mungkin mendengar bagaimana lagu Asmaul Husna. Nah, kita sekarang ice breaking dulu pakai nyanyian lagu Asmaul Husna, tapi dengan yang cara berbeda. Apa caranya? Silakan kalian ambil pensil atau pulpen 2. Nah, ini sebagai pemantik musiknya, ya. Kalau biasanya kalian bergendang, dung, nah, tapi gendangnya kita rubah menjadi pensil atau pulpen. Tuk, 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 sesuai dengan ketukan dari lagu itu. Oke? Sebentar. Ya, sudah masuk ya. Baik, kita nyanyikan bersama-sama dengan ketukan. Nas'aluka ya man huwallahul ladzi la ilaha illa huwa rahmanur rahimul malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar Al-Mutakabbirul Khaliqul. Ya betul, tepuk tangan. Terima kasih anak-anak hebat. Keren. Nah itu bisa, kalian bisa menyimpulkan. Kita bisa bernyanyi tanpa harus mengeluarkan suara yang gemuruh. Kalau seperti itu kan tidak akan mengganggu dari teman-teman kelas lainnya. Betul. Oke, kita lanjut ya. Kalau minggu-minggu kemarin atau kelas-kelas sebelumnya, kelas 4, kelas 3, banyak yang kalian pelajari tentang Al-Qawiyyu atau dengan Asmaul Husna yang lainnya. Nah, kita akan sekarang membahas tentang Sebelum kita bahas, silakan keluarkan HP-nya dulu. Keluarkan HP-nya, kita akan melakukan pretest dulu. Sejauh mana pengetahuan kalian tentang Asmaul Husna. Dan yang kedua itu adalah tentang Asmaul Husna, Al-Qawiyyu, dan Al-Qayyum. Silakan ambil HP-nya yang sudah Bapak tugaskan kemarin. Buka Quizizz, join myquizizz.com. Ketik untuk nomor apa namanya? Nomor kodenya. Oke. Sudah? Baik. Bagaimana Rozi? Sudah diketik belum Rozi? Ya. Silakan Pak. Mentari. Ya, baik. Ya, Pak. Ya, alhamdulillah semuanya sudah menyelesaikan pretest. Ternyata jawaban kalian sangat mind blowing menurut Bapak. Oke, nggak apa-apa. Karena ini masih dalam pembelajaran, sebelum pembelajaran, nah kita akan bahas tentang Al-Qawiyyu. Ya, Allah Maha Kuat. Bagaimana Allah ini Maha Kuat? Ayo, kalian bisa tidak menebak kenapa Allah itu Maha Kuat? Ada yang bisa menjawab? Ana mungkin bisa menjawab? Masih bingung? Belum. Oke, masih bingung. Ya, maksud dari Allah Al-Qawiyyu ini adalah apa? Bahwasanya segala seluruh alam semesta ini Allah sanggup membuatnya hanya dengan sekali tunjuk saja. Ya, misal Bapak Ridwan mengangkat kursi dengan sekali ini. Nah, Bapak bisa mengangkat kursi ini. Tapi apakah Pak Ridwan bisa mengangkat sebuah mobil? Nah, tentu tidak bisa. Tapi Allah apa? Jangankan mobil. Seluruh alam semesta yang luas lebar ini, Allah mampu menciptakannya hanya dengan satu kalimat. Kun faya kun. Betul. Nah, bagaimana kita bisa membuktikan bahwasanya Allah itu Maha Kuat? Nah, di sini ada videonya anak-anak. Kita akan lihat, simak video ini sampai selesai. Kalian akan tahu bagaimana sebesar apa Allah menciptakan alam semesta ini. Oke, kita share screen yang satu lagi. Oh, sebentar ya, suaranya belum. Apakah sudah masuk suaranya?
هو الذي خلق لكم ما Tidak في masuk ya الأرض suaranya. Sudah, Pak. جميعا Oke, baik. Ya, ini mulai dari ukuran bulan. Ukuran bulan itu kita besar sekali. Sebesar apa? Sejauh berapa ini? Tidak kelihatan Bapak dari sini. Ya, 3.500 km. Nah, kita tengok sampai bumi ya. Kita tengok sampai bumi. Perjalanan kita ini yang semua Allah ciptakan, ya. Begitu besarnya. Merkuri ini adalah Merkurius. Grani adalah bulannya Jupiter. Nah, kemudian Mars berapa kilometer dia diameternya? 7.000. Ya. Ada Venus dan lain sebagainya. Nah, ini ada bumi. Nongol. Iya, betul. Berapa luasnya bumi? Ya, 13.000 kilometer. Nah, bagaimana Allah bisa menciptakan luas ini? Nah, Andromeda, galaksi dan segala macamnya ini semuanya Allah ciptakan dengan sekali sebutan saja. Berarti Allah Maha Kuat tidak? Iya, betul, Maha Kuat. Nah, kita tengok apakah masih luas lagi? Iya, betul anak-anak, ternyata masih luas. Kita di mana? Ayo, ada yang bisa menebak dah? Di mana Nur Hayati? Kita di mana sekarang? Posisinya kelihatan dah itu? Rumah kita. Ayo. Iya, tidak akan kelihatan. Masih ada nggak luas lagi? Masih ada ternyata. Ya, betul. Sampai ke universe. Sekarang bayangkan bagaimana besar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kuatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan ini. Ya, seperti itu. Nah, baik. Jangan pernah sombong. Yo, ya, salah satu bentuk kita meneladani Allah dengan cara apa? Jangan sombong, betul. Kalau sombong, Allah juga bisa meluluhlantakkan kita dengan sangat mudahnya. Betul sekali. Ya, kemudian bagaimana cara meneladani Asmaul Husna Al-Qawiyyu itu dengan apa? Yang pertama, ya ini salah satunya saja. Ayo, ada yang bisa membacanya tidak? Rijal, kok ngantuk Rijal? Coba, bisa ada membacanya Rijal? Bisa. Cara meneladani Boleh. Asmaul Husna Al-Qawiyyu. Gunakan kekuatan yang dimiliki untuk kebaikan, sabar dan tabah dalam Bagus. menghadapi segala cobaan. Tidak menindas orang lain yang memusuhi kita. Keren sekali. Tepuk tangan semuanya untuk Rijal. Pintar. Ya, ini adalah salah satu dari 3 ataupun banyak lagi cara meneladani kita. Meneladani sifat Asmaul Husna Al-Qawiyyu. Ya. Kemudian, nah kita lanjut ke selanjutnya Al-Qayyum. Artinya apa? Allah Maha berdiri sendiri. Nah, artinya bagaimana maksud Allah ini Maha berdiri sendiri? Maksudnya adalah Allah bisa melakukan semua ini hanya sendirian. Ya, coba kalau kalian sekarang apa yang kalian pakai? Ya, coba Bapak tanya dulu ke siapa ya? Ya, Rudi coba. Ya, Rudi, kira-kira kamu sekarang bisa tidak menciptakan sebuah kain untuk baju? Bisa tidak? Bisa, tapi bisa tidak jahitnya Rudi? Bikin benangnya bisa tidak? Ya tidak bisa, betul. Karena kita tergantung dengan orang lain, betul sekali. Sedangkan Allah dengan segala sempurnanya manusia, ciptaan Allah ini, Allah mampu menjadikannya dengan sendiri saja. Allah bisa menjaganya dengan sendiri saja. Ya. Nah, misal kalau misalnya kita megang gelas nih, kita pegang gelas ya, Bapak kasih contoh. Pegang gelas ini, coba ada yang bisa ada? Apa saja terserah kalian. Pegang apapun, coba pegang dengan selama-lamanya, selama mungkin. Ada yang sanggup enggak? Ada yang sanggup sejam, 2 jam, 3 jam, 5 jam. Tapi ada yang sanggup enggak 1 hari penuh?
Ya, Anggun sanggup tidak megang gelas 1 hari penuh seperti ini? Tidak sanggup, betul Anggun. Ya, tapi Allah sanggup tidak? Sanggup. Nah, bagaimana kita cara meneladani Al-Qayyum ini? Ya, salah satunya yaitu dengan rajin belajar. Betul. Kemudian rajin menabung. Kenapa harus rajin belajar, Pak? Iya, betul. Dengan rajin belajar, kita harus percaya diri terhadap otak kita. Betul sekali, Rudi. Ya, otak kita kan yang hanya bisa mengetahuinya siapa? Siapa, Rudi? Kita sendiri. Betul sekali. Kemudian merapikan tempat tidur setiap bangun tidur. Ya, betul. Menyiapkan pakaian dan keperluan sekolah sendiri dan tidak bergantung kepada orang lain. Allah bergantung tidak dengan makhluk yang lainnya? Ya, Syuhada. Allah tergantung tidak dengan makhluk yang lainnya? Tidak, betul ya. Nah, sekarang kita lanjut ke identifikasi masalah. Bayangkan jika ada sebuah desa yang terkena bencana alam. Apa yang dapat kita pelajari dengan kekuatan dan pengaturan Allah atas kejadian ini? Ada yang bisa menjawab tidak? Bagaimana bisa Allah menciptakan segala alam semesta ini dengan segala kebesarannya? Ada yang bisa menjawab? Ayo angkat tangannya. Maulina, bisa tidak menjawabnya Maulina? Ngantuk, Pak. Ngantuk, oke. Kalau ngantuk, nanti kita akan main game ya, berkelompok. Nah, ya, maksudnya apa? Kita akan melihat dengan bencana alam itu dengan banyak-banyak bersabar dan bertawakal. Ya, kemudian kita lanjut ke tugas kelompok. Nah, ini Bapak sudah menyiapkan kertas sticky note. Nah, kemudian tugas kalian memberikan contoh, ya, contoh dalam kehidupan sehari-hari. Apakah termasuk dengan Asmaul Husna Al-Qawiyyu dan Al-Qayyum, dan presentasikan. Tugasnya seperti apa, Pak? Nah, yang seperti ini. Nah, ada 6 gambar sesuai dengan warnanya masing-masing. Kalian akan tulis ya apa maksud dari gambar tersebut dan implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian tempel di depan kelas dan dipresentasikan. Oke, Bapak kasih waktu 2 menit. Nah, bagaimana kelompoknya? Bapak akan beri kelompok 4 kelompok. Bebas kalian mau sama siapa. Yang pasti 4 kelompok. Rijal mau sama Anggun berdua saja boleh tidak, Pak? Boleh. Bebas. Oke, yang penting cuman 4 kelompok. Oke, sudah? Ya, baik. Kita akan tengok hasilnya. Ternyata sudah ditempel. Nah, ini dia. Ya, ini dia. Kita coba tengok kelompok 2 dari Muhammad Rozi. Ya, Muhammad Rozi menjelaskan nomor 1 tentang Al-Qawiyyu. Artinya apa? Allah Maha Kuat karena bisa menciptakan alam semesta. Keren. Tepuk tangan untuk Rozi. Pinter sekali. Terima kasih, Pak. Ya, coba kita akan tengok yang lainnya dulu ya. Ya, dari Anggun. Nah, kelompok 4, Anggun. Anggun ngambil yang nomor 2 tentang yang dijelaskannya apa? Al-Qawiyyu ternyata. Maksudnya apa Al-Qawiyyu ini? Jika punya kekuatan harta, maka bersedekahlah. Wah, super sekali Anggun. Tepuk tangan untuk Anggun. Keren. Ya, baik. Nah, sekarang kita akan lanjutkan dengan post test. Nah, tadi kalian masih bingung terhadap pembelajarannya. Sekarang kalian sudah paham. Bapak harapkan dengan post test ini pemahaman kalian lebih kuat. Silakan seperti tadi join my quiz.com, kemudian ketik kodenya, kemudian mainkan. Ya, sudah belum? Sudah. Nah, Bapak sudah ketemu loh hasilnya. Ayo, siapa kira-kira yang juara 1 ini? Ya, kita akan tengok dalam hitungan 3, 2, 1. Jeng jeng jeng. Wow, keren. Anggun juara 1.
Tepuk tangan untuk Anggun. Keren. Ada Ana Husnul Khotimah juara 2. Masya Allah. Hoilur Rahman. Ternyata tanpa kita duga. Dia ranking 3 dalam post-test ini. Keren. Tepuk tangan untuk mereka bertiga. Iya. Yang lainnya yang belum berhasil. Gak usah khawatir. Ya. Bapak lihat tadi juga nilainya juga sudah cukup memuaskan. Ya. Nah, kesimpulan ini apa? Oh iya, jangan di sini dulu ya. Oke. Apa kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini? Ada yang bisa menjelaskan tidak? Ayo. Apa kesimpulannya? Rijal, bisa tidak Rijal menyimpulkan? Ana Pak Guru. Oh, boleh Ana, Masya Allah yang juara 2. Silakan Ana. Kita harus melakukannya apa-apa sendiri, nggak boleh tergantung sama orang lain. Masya Allah, keren, pintar sekali ya. Itu salah satu yang Bapak tulis di sini ya. Bagaimana kesimpulan dengan meladani Asmaul Husna ini dapat menjadikan pribadi yang lebih kuat, mandiri, penuh rasa syukur, dan selalu bersemangat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, lanjut, karena sebentar lagi kita akan melakukan istirahat. Bapak ingin refleksi, apa yang telah kalian pelajari tentang materi ini? Ada yang bisa menjelaskan tidak? Materi apa kita pada hari ini? Asmaul Husna. Asmaul Husna. Ya, bagaimana kalian dapat mengaplikasikan pemahaman ini dalam kehidupan sehari-hari? Ayo, dengan cara apa? Setelah mengetahui Al-Qayyum atau Al-Qawiyyu. Nggak boleh manja-manja, Pak. Betul Mandiri. sekali, Ana. Masya Allah. Nah, kemudian menurut kalian, Pak Guru sekarang sudah melakukan pembelajaran baik atau belum? Kalau belum, kekurangan apa yang perlu Bapak perbaiki? Boleh. Yang keras-keras tidak apa-apa. Ada yang bisa tidak? Rozi ini mungkin yang sering Bapak bentak-bentak nih ya. Kira-kira apa Rozi? Apa kekurangan Bapak yang perlu diperbaiki, Rozi? Sudah Pak, sudah bagus Pak. Oke, terima kasih anak ya. Oke, lanjut. Ya, pembelajaran pertemuan selanjutnya kita akan memahami pemahaman yang lebih luas lagi dengan Asmaul Husna apa? Al-Mumit, Al-Muhyi, dan Al-Ba'id. Kemudian pengembangan studi kasus tentang Asmaul Husna tersebut dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada tidak pertanyaan yang ingin bertanyakan sebelum Bapak akhiri? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, kebetulan bel sudah berbunyi, Bapak kasih nyanyian. Oke, kalau kalian ini jawab siap ya. Yang mau istirahat, angkat tangan, saya. Yang mau istirahat, angkat tangan, saya. Yang mau istirahat, tolong angkat tangannya. Yang mau istirahat, angkat tangan. Saya. Yang mau istirahat, duduk rapi, siap. Yang mau istirahat, duduk rapi, siap. Yang mau istirahat, tolong duduk yang rapi. Yang mau istirahat, duduk rapi. Siap. Oke, itu saja yang Bapak bisa sampaikan. Kurang lebih Bapak mohon maaf. Kepada Allah Bapak mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Ya, terima kasih Pak Ridwan ya. Bagus Pak. Persiapannya bagus. Ini kayaknya di ruang kelas ya Pak ya. Ada beberapa hal yang mungkin terlupakan barangkali ya. Belum menunjukkan adaptabilitas pembelajaran yang berdasarkan keragaman karakteristik siswa ya. Itu. Kemudian terkait dengan moderasi beragama. Itu yang Bapak kayaknya lupa. Baik, Pak. terima kasih. Ini kayaknya masih bisa satu ya sebelum sholat asar ya. Masih bisa asalkan on time ya, jangan lebih 20. Misalkan 20 menit gitu ya. Ada Pak Rudi. Pak Rudi ada?